Dokter? Dokter? Iya, aku kan yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Namaku Monang. Kau cukup panggil aku Opung. Jangan kau panggil dengan Monang. Itu nama diberi orang tuaku sebagai peruntungan dan umur panjang. Jadi kau daftarkan saja aku dengan Opung. Kau tak perlu tambahkan dengan Monang. Hah? Apa? Sudah kubilang, catat saja Opung. Aku bisa kualat sama leluhurku kalau tulis nama itu. Ah, sudah ya, kau periksalah. Kau tanya apa tadi? Kau ulang tanya lagi? Oh, itu. Begini kronologisnya. Jadi, tadi itu aku tidur lebih cepat dari biasa. Agak kurang nyenyak memang. Perutku sudah agak melilit. Itu biasanya karena aku sulit beol. Ah, aku tidak khawatir. Itu mudah diatasi. Cukup minum sebotol soda, pasti beres. Ya, aku tidurlah. Kira-kira lewat tengah malam, aku terbangun. Ini mataku, suster, seperti mau copot, berkenyut-kenyut laksana roda kereta yang mau lepas dari relnya. Sudah begitu, ini kepalaku seperti dipukul-pukul palu godam, sakit dan berat. Aku jadi heran, ini penyakit apa? Datang tak pernah kuundang, kalau ku tendang tak pergi pula dia. Nah, suster, asal kau tahu, umurku sudah 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku ini menginjak yang namanya rumah sakit. Jadi sama dokter pun aku tak kenal. Apalagi kau cuma suster. Aku selalu sehat. Nah, tiba-tiba ini sakit datang tidak tepat waktunya. Jadi aku belum bersiap. Ia sudah nyeruduk masuk kamar tidur dan membetot mataku. Aduh, kenapa kau tidak tolong aku, suster? Ini mataku ikut kenyot-kenyot karena terharu melihat perutku yang melilit. Mari silakan Opung, berbaring, akan aku periksa. Jabatanku memang sekedar perawat di sini. Tetapi aku berkuasa untuk menentukan nasibmu. Encamkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di UGD ini? Masa ditanya nama saja tidak menyahut? Kan semua orang punya nama, karena pasti punya KTP. Aku belum tanya kau soal siapa yang menanggung kalau perobatan ini diberikan kepadamu. Nah, tiba-tiba dengan tubuh penuh luka, nyeruduk saja masuk UGD. Memangnya ini UGD mbahmu? Meski namanya unit gawat darurat, tempat ini juga punya prosedur untuk membantu. Pertama, aku harus tahu dong kau siapa. Kedua, bagaimana kemampuan ekonomi keluargamu. Terakhir, siapa yang akan menjamin selama kau dirawat di sini. Jadi, prosedur tetap itu harus kau penuhi dulu, barulah minta perawatan. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Jadi meski aku bukan pemilik,
Aku diberi wewenang untuk menyeleksi pasien-pasien mana yang bisa dirawat di sini dan mana yang tidak. Baik, sebelum kupanggil dokter, kira-kira siapa yang akan menjamin selama kau dirawat di sini? Kalau aku lihat bentuk kepalamu, itu tanda-tanda klinis kau mengalami benturan keras. Bisa saja karena benturan di masa lalumu. Tanda-tanda itu berarti kau tidak lagi bisa berpikir normal. Otak kau mengalami gegar. Jelas itu butuh biaya perobatan yang mahal dan berbulan-bulan. Apa kau siap menanggungnya? Kau harus menjalani MRI. Itu saja biayanya bisa sampai 5 juta. Itu baru kepala. Kalau aku lihat itu kakimu juga mengalami patah tulang. Kau perlu tindakan rongsen. Rongsen itu biayanya bisa sampai 2 juta. Artinya untuk kepala dan kaki saja kau harus menyediakan uang 7 juta rupiah. Apa kau siap menanggungnya? Semuanya belum termasuk lutut loh. Jadi dari kepala, lutut, kaki, itu satu kesatuan yang harus kau permak jika ingin menjadi manusia normal kembali. Enggak sanggup kan? Melihat tampilanmu yang kere begini, aku sangat yakin kau bukan tipe orang yang sanggup membayar pengobatannya sendiri. Dokter, kenapa kepala saya bisa begini? Perawat tadi bilang penyok-penyok. Apa iya sih? Saya cuma gelandangan yang iseng cari makan di seberang rel kereta. Mungkin karena perut keroncongan sejak 2 hari, telinga ndak mau kerjasama. Ditambah otak ndak mampu menalar klakson peringatan dari masinis. Bahkan saya ndak merasa apa-apa ketika konon tabrak lari itu terjadi. Jadi, masinis tetap melajukan kereta ketika saya harus terkapar di batu-batu pinggir rel. Sekarang saya di sini, di rumah sakit Gedongan. Rumah sakit semacam ini justru membuat saya merasa pusing. Bukan saja soal ongkosnya yang tidak mungkin saya bayar, tetapi terlalu bersih dan dingin. Bersih dan dingin itu sering membuat sesak nafas. Dokter, tolong saya. Saya ini memang kere. Saya juga tidak tahu mengapa si sopir angkot membawa saya kemari. Padahal di dekat pintu kereta Sudimara ada rumah sakit yang lebih ramah untuk golongan orang kere seperti saya. Tetapi percaya tidak sama nasib. Saya di sini karena nasib, bukan saja karena perawatannya yang begitu mahal. Kalau saya harus memilih, saya lebih baik mati di gubuk sendiri. Mati di gubuk lebih tenang karena saya akan menerima limpahan yang hangat dari orang-orang terdekat saya. Di sini, saya akan mati menderita kesepian dan kedinginan. Tak ada seorang pun yang saya kenal. Saudara bayangkan bagaimana mati menderita dalam kesepian. Dokter, semua itu kini menjadi hantu di kepala saya. Saya ini hanya kere. Biar saja saya mati sebagai kere. Teronggok di pinggiran rel jauh lebih baik bagi saya. Jangan biar saya kesepian. Aku dengar ada yang teriak-teriak panggil dokter. Jelang pagi tadi, aku sudah minta call itu dokter ahli. Aku tak mau tiba-tiba penyakit stroke menyergapku diam-diam. Apalah guna hidup kau kalau badan mati separuh? Tak gunalah. Sebagai perantauan Medan, aku harus pintar-pintar cari saudara di sini. Ada pepatah bilang, yang jauh tetap kerabat, maka yang dekatlah jadi saudaramu. Itulah cara orang Batak bertahan hidup di perantauan.
Apa kau dengar tadi keluhan pasien sebelahku? Suster, aku tak mau kau begitu galak kepada pasien miskin. Kau bolehlah cari untung serba sedikit, tapi jangan kau abai-abai pada orang miskin yang butuh kesembuhan. Kemiskinan sudah membuatnya menderita. Janganlah kau tambah-tambah dengan omelanmu itu. Kesini kau, suster. Aku memang tidak punya banyak uang, tetapi aku masih menyisakan rasa kasihku untuk orang-orang terbuang seperti pasienmu hari ini. Suster, hari ini sakitku tak seberapa. Semasa ringan inilah kita saling bantu. Kau masukkan saja tanggungan pasien tadi kepadaku, biar nanti diurus oleh anak-anakku. Usahakan kau perbaiki kepalanya yang penyok-penyok itu. Kasih tahu dokter, tolong kerjakan dengan rapi, jangan asal-asalan, apalagi borongan. Ini menyangkut nyawa manusia, bukan sekedar mobil rongsokan. Permisi, apakah benar Anda bernama Opung Mona? Kau, siapa berani-berani sebut Mona? Kau, sebut saja aku Opung. Baik Opung, saya Raden Mas Kencono, Direktur Rumah Sakit ini. Saya datang cuma mau kasih kabar. Saya berterima kasih atas kebaikan Opung yang telah menanggung seluruh biaya pengobatan yang kemarin dirawat di samping Opung. Cuma masalahnya, apalagi, aku kan sudah bilang, masukkan seluruh tanggungan pasien itu kepadaku. Ini bukan soal mencari pahala loh Pak Direktur Raden, tetapi aku ingin ia mendapat kesembuhan kembali. Oh iya Pak Direktur Raden, tolong kasih nasihat pada sustermu itu ya. Jangan pernah ia remehkan orang, apalagi menghinanya. Siapapun dia, miskin kaya, sama saja di mata Tuhan. Nyawa ini pinjaman. Kapanpun beliau berkehendak, di saat itu pula nyawamu dimintanya kembali. Tapi bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pasien tadi baru saja telah dinyatakan terminal. Maksud kau, bagaimana kronologisnya telah dinyatakan meninggal dunia? Kami mohon maaf. Apa? Tuhan, kenapa